bahwa kita ini suka menilai orang, kita suka menghakimi orang, tapi kita tidak suka kalau kita dinilai tidak baik oleh orang lain, apalagi kalau kita dihakimi oleh orang lain. Ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain, ukuran itu punya akan dipakai untuk menilai pada kita. Shalom. Tuhan sedikit. Shalom. Salam sehat. Salam sukacita. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita jujur ini, bahwa menghakimi, menilai itu boleh. Menghakimi dan menilai itu boleh atau tidak? Boleh, walaupun kita baca bilang tidak. Jangan, tapi saya mau kasih saudara boleh. Kenapa? Tuhan Yesus itu bukan tanpa sebab dia melihat itu dan menyampaikan kepada kita jangan menghakimi. Kenapa? Tuhan Yesus tahu bahwa tiap hari kita berjumpa dengan orang. Angkat tangannya, tiap hari dia tidak pernah ketemu satu orang juga. Ketemu atau tidak? Waktu kamu ketemu, kamu tidak berpikir apa-apa tentang dia? Pasti pikir. Apakah itu pikir kemudian menghasilkan sebuah penghakiman? Ibu-ibu, nona-nona, saya kalau dua duduk sama-sama, dua badan besar, tiba-tiba badan besar satu lewat sana, dua mau korek. Dan dia sama lebih kurus kan? Betul. Itu termasuk apa? Tuhan Yesus tahu tiap hari kita ketemu orang. Bayangkan kalau kita duduk-duduk begini, ada nona satu masuk, dia pakai baju bunga-bunga, rok garis-garis, sepatu kotak-kotak. Omong dia atau tidak? Omong atau tidak? Bayangkan kalau ada yang datang tuh baju merah, rok hijau, sendal kuning. Omong tidak. Tiap hari kita berjumpa dengan orang, dan kita seringkali memberi penilaian dan penghakiman kepada orang lain. Tetapi ada hal yang lebih inti lagi di situ adalah, saudara tahu bahwa kita ini suka menilai orang, kita suka menghakimi orang, tapi kita tidak suka kalau kita dinilai tidak baik oleh orang lain, apalagi kalau kita dihakimi oleh orang lain. Di sini ada yang suka dinilai buruk, boleh angkat tangan. Di sini ada yang mau dihakimi buruk, boleh angkat tangan. Tidak mau kan? Tuhan Yesus tahu kita punya kepentingan juga. Kita ini terlalu cepat menilai, tapi dinilai tidak mau. Kecuali yang ngomong baik-baik pun kita mau. Itu dipersoalan di situ. Lalu apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini, berdasarkan itu tadi saya bilang saudara-saudara, bahwa kita boleh menilai orang lain, kita boleh menghakimi orang lain kalau ada sejumlah hal ini sudah kita lakukan. Kenapa saudara-saudara? Karena ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain, ukuran itu punya akan dipakai untuk menilai pada kita. Kita kan tidak mau tahu kalau yang kita ukur, misalnya lucu jelek lah, terus dia bilang lucu jelek kan, saudara mau begitu kok? Kan waktu kita ngomong bilang lu pun jelek lah, itu kan kita mau bahwa mau itu kebeta begini. Terus kalau kita bilang lu pun jelek, terus bilang lu juga. Saudara mau begitu? Ada yang mau? Tidak kan? Tuhan Yesus tahu itu. Terus Tuhan Yesus tahu juga kita tiap-tiap hari ini bicara tentang orang. Apa itu pendeta? Pendeta bicara. Kalau kamu mau untuk menyatakan sesuatu, pastikan kamu juga begitu dulu. Supaya ukuran yang kamu pakai untuk menilai, kita pakai itu juga untuk menilai kita. Amin kok? Nah, untuk kesempatan hari ini saya mau ajak kita merenungkan beberapa hal yang mesti dipakai ketika kita mau menilai orang lain, ketika kita mau menghakimi orang lain. Supaya ketika kita melaksanakan itu, ukuran yang kita pakai untuk ukur dia, itu juga yang dipakai untuk ukur kembali kita. Satu, inilah Yahudi yang sudah mengajarkan begini. Satu, kalau engkau ingin menilai orang lain, kalau engkau ingin menghakimi orang lain, pastikan engkau belajar. Engkau apa? Belajar. Belajar itu apa? Upaya mengumpulkan informasi. Mau menilai orang, mau menghakimi orang, saudara mulai harus dengan informasi-informasi yang benar. Belajar untuk kumpul bukti, kumpul segala informasi. Kenapa saudara-saudara?
banyak orang tidak tahu apa-apa tentang orang lain, tapi dia menilai dengan ngiri. Saudara bayangkan kalau informasi tentang seseorang itu salah, lantas kita menilai dia. Sama ketika informasi kepada kita yang sampai ke orang lain itu salah, terus dia menilai kita. Saudara mau? Saudara mau itu? Tidak mau. Ukuran yang kamu pakai untuk menilai orang lain, ukuran itu juga yang dipakai untuk menilai diri. Karena itu mulai dari belajar. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Jadi kalau saudara tidak tahu, jangan ngomong. Saya bicara di mana-mana. Tuhan Allah kasih kita 2 mata, berapa telinga, terus mulut berapa? Ada 2 mata, ada 2 telinga, tapi berapa mulut? Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, beromong berapa kali? Tapi ada orang yang di mata tidak ada, telinga tidak ada, mulut 7. Soalnya tahu apa-apa mau ngomong ke tahu-tahu. Di Kota Kupang ada dia pemuda, dia ada duduk di sini, dia pakai baju warna, gosok lewat tunjuk sudah. Jadi tahu dulu beromong. Kenapa saudara? Karena setan itu, setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Di Kota Kupang ada, dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak dia beta? Saudara maksud apa itu sebenarnya? Jadi kalau saudara ingin menilai orang lain, pastikan bahwa bukti-bukti itu akurat. Saudara tahu dengan pasti. Jangan hanya membangun interpretasi. Sebab interpretasi selalu kadang-kadang bermasalah kalau tidak pakai bukti. Saya bicara di mana-mana. Interpretasi itu kira-kira begini. Kalau tidak ada bukti, terus kita hanya duga-duga itu kira-kira begini. Ada seorang perempuan dewasa, seorang laki-laki dewasa, dengan 2 bukan suami istri, dan 2 masuk satu kamar, kunci pintu, gas mati lampu. Terus saudara duduk di sini. Saya datang, saya tanya, sama di situ? Dia bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dua ada buat apa? Yang biasa tanpa data, itu dong akan langsung bilang begini, tahu sendiri ya. Tahu sendiri apa kok saya tidak tahu, kamu suruh saya tahu sendiri bahkan yang saya tidak tahu. Harusnya kalau saya tanya, dong 2 ada buat apa di sana, saudara cukup jawab bilang begini, maaf saya tidak tahu. Tinggi. Kalau misalnya bilang begini, tahu sendiri ya, itu kira-kira positif atau negatif? Kalau mau tambah yang positif. Dong ada buat apa di sana? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dong 2 ada berdoa Pak. Ini sudah tadi dong berdoa. Ini sudah tidak tahu lain tanda yang negatif lain. Parah. Di Kota Kupang ada. Yang tukang tambah yang negatif itu ada. Dia ada duduk di sini. Laki-laki kau perempuan. Cetunjuk dia, cetunjuk. Jadi tahu pasti dulu. Makanya kenapa? Sebab kalau saudara yang ada di dalam situ dan orang bilang tentang saudara, masih saudara tidak mau. Karena itu ukuran yang saudara pakai untuk ukur orang, ukuran itu akan dipakai untuk ukur kepadamu. Pastikan kalau tahu informasi. Kalau tidak bermasalah saudara. Biasa orang yang tidak tahu apa-apa kau ngomong ke tahu-tahu, dia datang dia selalu bilang begini. Sudengar ngomong. Sudah tahu. Itu tak tahu siapa yang akan korban lagi. Betulan. Pemuda dong ada yang begitu. Saya senang sekali karena di ini malam ini penuh gereja di samping di luar-luar. Ada separuh di jalan. Dong lewat sana. Saudara-saudara mestinya begitu. Kalau saudara ingin menilai, saudara mesti bangun di atas informasi yang jelas. Kalau tidak tahu berarti bersama. Amin Pak. Kalau tidak tahu berarti bersama. Nah saudara saya mau tanya,
Kalau beta dan dia mana lebih baik? Mulai hati-hati ya. Itu pertama. Kalau mau menilai orang harus mulai dengan apa? Belajar. Belajar yang saya maksud itu adalah gali duluan informasi. Tahu dulu ngomong. Sebab kalau tidak tahu ngomong itu kita bikin malu-malu sekali. Bikin malu-malu. Saya ingat saya punya anak laki-laki, dia waktu itu umur 5 tahun. Kami sedikit capek begitu. Pulang mungkin dia rasa terlalu jauh dari saya beberapa hari karena pelayanan. Terus saudara tahu, lantas dia bilang, "Bapak kita tidur di hotel siapa?" Oke boleh, kita bisa tidur di Asto. Besok beberapa hari kemudian dia cerita dengan teman. Kita tidur di Asto. Dia cerita nyeri dia pun teman-temannya. Luar biasa, dia kasih tahu semua. Dan saudara tahu dia pun teman itu siapa? Itu pemilik Aston itu cucu. Beta bilang dia mau tarungkan di mana? Kalau saudara tahu dulu kalau ngomong kalau tidak kita rasa kita paling tahu pada minta ampun, minta maaf. Amin kok. Kupang ini beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir ini ada satu dua kasus yang mengundang semua orang bicara. Kalau tidak tahu lebih baik diam-diam supaya jangan tambah lagi masalah buat orang yang sementara mengalami. Ada lebih baik saudara berdoa bagi mereka. Amin. Oh. Saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 25, sekarang 35. Masalah. Jadi saudara, saya lihat saudara ini bukan bermasalah semua. Kan saudara kita mau orang ngomong juga tentang saudara. Amin kok. Oke, itu satu. Berarti mau menilai, mau menghakimi mulai dengan apa? Belajar. Kedua, peduli. Kedua apa? Saudara mesti peduli. Karena semua orang yang tahu informasi belum tentu peduli. Belum tentu peduli. Saudara tahu kalau Vanessa Angel itu kecelakaan dan meninggal, tahu? Tahu? Saudara sering cari ke baca-baca kenapa dia meninggal, tahu? Lantas itu malam saudara pimete. Saudara bisa tahu banyak informasi tentang seseorang, tapi belum tentu saudara peduli. Kadang-kadang saudara cari tahu tentang saya itu hanya karena mau kepo sah. Kadang-kadang kita terlalu kepo dengan orang lain pun hidup sampai kita lupa urus diri sendiri. Amin. Kita terlalu cepat menilai orang sampai lupa untuk menilai diri sendiri. Di kota Kupang ada, dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna hitam. Ayo saudara-saudara, peduli itu penting. Saya ini orang suka datang bercerita, dia pun banyak hal. Saya kalau dia bercerita, pas dia mau bercerita, saya selalu mulai dengan kakak. Sebelum ngomong saya kasih tahu ini dulu. Kakak mau saya dengar saja, atau saya memberi tanggapan. Sebab ada orang tuh dia mau tuh dia cerita kita yang dengarkan, dia hanya curhat sah. Tapi kadang-kadang kita ini kan tidak tahu itu dia orang datang berbilang, kakak beta rasa beta ini terlalu memang bukan berdosa. Itu hanya cuma lama-lama biasa ngomong kita yang ngomong lagi dia. Yang model begitu ada di Kupang. Dia pemuda, dia rencana menikah dalam tahun depan. Jadi kadang-kadang kita ini mendengar saja dibangun di atas ketidakpedulian. Karena kita mau orang dengar kita, tapi kita tidak mau dengar orang bicara. Itu tuh yang orang baru satu kata kita 10. Dia bilang, minta maaf saya begini. Iya, saya tahu. Tahu apa? Dengar baik-baik dulu. Kalau dia mau minta tanggapan, tunggu dia omongan. Ingat, tidak semua orang yang dengar kita punya masalah pasti peduli dengan kita. Belum. Saya mau tanya, kita boleh jawab jujur. Ada teman akrab? Pernah curhat? Hati-hati. Belum tentu. Kadang-kadang dia pegang sambung.
tinggal buka jam macam-macam. Jadi hati-hati berbagi dengan orang lain. Karena tidak semua orang yang kepingin tahu tentang kita itu peduli dengan kita. Belum tentu. Saudara mau bukti kok? Mau bukti? Ada yang punya ATM? Ada kok kartu ATM ada? Bisa kasih pinjam data dan dia punya PIN? Bisa kok? Bisa? Itu pasti saldo nol. Saudara bisa. Jadi kalau semua orang yang tahu tentang kita pun segala macam itu dia peduli, bisa saja dia mau kasih kita. Karena itu saudara-saudara, kalau menilai orang itu peduli. Kadang-kadang kita bilang kritik itu membangun. Membangun apa? Tidak semua kritik membangun. Ada kritik yang menghancurkan. Orang boleh kerja setengah mati untuk ini acara sebagus-bagus, terus kita tanya kita bilang acara tadi karena sebagus. Cuma, nah itu cuma tuh bosan dapat di bosan lain semua. Dia mulai kritik sana, kritik sampai akhirnya anaknya sudah kalau begitu biar sampai mengundurkan diri. Amin kok. Jadi kalau menilai orang itu setahu informasi, peduli, lindungi. Maka saudara bisa bebas kemana-mana. Oke, amin kok. Pertama apa kalau mau menilai? Pertama, belajar itu berkaitan dengan mengumpulkan informasi. Kedua, peduli apa? Lindungi. Peduli dan dia, lindungi dia. Jangan peduli tapi tidak lindungi. Peduli ini makanya kita tendang dulu, bukan lindungi. Kedua, Ketiga, kalau menilai orang, kalau menghakimi orang, karena itu ukuran juga yang akan dipakai untuk kita, maka saudara harus bukan saja informasi dari belajar, bukan saja peduli, tapi punya nilai-nilai etika. Menilai pakai etika, jangan asal-asal saja. Saudara bayangkan kalau pendeta bilang begini, dari ini pendeta itu, Nando lu ini manusia paling celaka sudah. Terus dia bilang, lu celaka. Menurut saudara ketika begitu saya senang kok tidak? Waktu Nando bilang, lu celaka. Menurut saudara, saya senang kalau Nando ngomong begitu kok tidak? Kenapa? Kok saya omong dia bisa kok? Kenapa dia tidak bisa omong saya? Karena saudara tidak mau kalau dia omong begitu. Lantas saudara bilang, Nando itu pandita Nando. Kemanapun dia dipurapi Nando. Lu jangan begitu Nando. Terus Nando bilang, cokanan lubai. Weh, saudara-saudara dengar, kadang-kadang beda tipis antara menegur kesalahan dan mempermalukan orang lain. Beda tipis antara menegur kesalahan dan mempermalukan orang. Beta sayang, makanya beta omong lubusan. Iya, tapi jangan omong di pinggir jalan situ sayang. Kita ini kalau tahu ada orang masalah, kan omong dia Bapak. Ini kita tahu dia masalah, kita foto dia. Sefoto lain buat di Facebook baru tulis, kenalin om kok. Ini om bernama Om Blunder. Menurut saudara itu etik. Orang-orang Kristen itu mesti orang-orang yang tahu etika. Karena kalau kamu omong orang, kamu tidak mau kalau orang omong kamu. Saya bertanya saudara, sampai di sini tidak berdosa, pendeta yang tidak berdosa. Saya bisa tahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang kelihatan. Tetapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasa. Saudara tidak. Lantas saya pikir saya terlalu bergaya konsumsi pendetaian itu pasti besok itu terpaksa. Pakai etika. Di mana etika di sini? Saudara lihat kalau saudara baca Alkitab.
Alkitab kasih tahu. Kalau saudara baca Matius terus sampai Matius 18 dia kasih tahu. Kalau ada saudaramu berbuat salah, kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia, bicara empat mata duluan, itu etika. Kalau dia tidak dengar, panggil tambah satu atau dua orang lain. Diharapkan satu atau dua orang lain itu orang yang bijaksana. Jangan dia ada mabok sopi di sini, mari kita nasihatkan dia. Diinjak tangan sedikit di kaki dorong. Panggil satu dua orang. Kalau satu dua orang ini dia tidak mau dengar, bawa dia pada persidangan jemaat, bawa dia di muka jemaat. Kenapa Tuhan Yesus mau supaya bawa di dekat jemaat? Supaya cara-cara yang kita pakai adalah cara-cara berjemaat, cara-cara bergereja. Karena ini dalam gereja. Nanti kalau dia tidak dengar, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, sebagai orang paling berdosa. Lalu apa? Itu sebenarnya sebuah pernyataan reflektif. Anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang yang berdosa. Supaya apa? Kalau orang-orang Kristen berjumpa dengan orang yang tidak mengenal Allah, yang dia tahu dalam pikiran dan perasaannya adalah bagaimana ini orang satu saat ini akan mengenal Allah. Mau menunggu waktu Tuhan seperti apa dan cara Tuhan. Atau saudara, kalau ketemu orang yang tidak mengenal Allah, kira-kira kalau saudara ketemu orang yang tidak mengenal Allah, apa saudara pikir? Pemuda Kristen. Itu etikanya di situ. Jadi kalau menilai orang lain, menghakimi orang lain, harus ada nilai etik. Harus. Kita pakai etika macam apa? Karena tadi saya pakai contoh, kalau saya bilang lu pagi celah, kulu, saudara pasti bereaksi sekali. Itu cerita itu kan jadi heboh lagi. Tadi lalu sambung yang pandai. Itu langsung kemudian tak bagi dua tuh, ada yang pro saya, ada yang pro. Itu bikin baik jemaat. Kan itu Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus terlalu mantap. Dia sudah tahu memang potong, apa potong. Apa yang pakai baju warna-warni. Etika, panggil empat mata, panggil untuk bicara empat mata, dua orang atau dua orang dulu. Nanti saya dengar baru kita cari tambah satu dua orang. Ini belum apa-apa. Saya kira nih, kadang-kadang saya ini banyak orang suka bertanya pada saya. Pak Pendeta, saya tahu kalau orang kontak saya mau tanya-tanya tuh, itu pertanyaan tuh ada dua. Ada yang tulus bertanya, ada yang mulus. Dia hanya mau uji saya. Pak Pendeta ini kalau begini sebentar. Kapan kita cari waktu kita makan siang sama-sama, minum kopi, berdua cerita Pendeta ini hanya tahu berdoa, yang lain bisa mengerti dari kita bercerita. Sebab kalau tidak, omong tak salah, dong simpan Bapak Ibu ngomong. Ini jawaban pendeta yang bisa dijawab pendeta model. Dunia ini sudah terbuka, dunia sudah terlalu. Hati-hati supaya kita jangan takut dalam berbagai macam. Kenapa? Karena itu nilai-nilai etik juga lupa. Baik, saudara pernah orang ngomong, pernah orang ngomong saudara nama tapi yang dia ngomong itu memang tidak benar. Karena saudara sakit hati, tapi ingin cek ke dia. Lalu saudara tidak bisa cek dia, saudara bikin status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan ngomong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi ngomong ke tahu-tahu. Lantas saudara coba baca komentar di bawah. Injak! Banting! Terus saya baru dengan sangat peduli tanya. Ini saudara mungkin peduli yang dibenarin. Dia tanya dia. Kenapa lai saya? Ini pasti lo alami nih. Terus dia malah lihat sonde beta muat-muat sama gitu ini teman. Tipu lagi. Udah hati-hati kalau saya baca satu status kecil yang saya kira lucu dan mungkin sedikit benar. Ketika perempuan membuat status sakit, maka banyak laki-laki mendekat jadi dokter.
dokter hewan kali. Ketika perempuan itu kalau dia kasih tahu dia punya perasaan, dan itu perasaan itu seperti tersolimi, terluka, itu laki-laki yang kepingin jadi dokter gumpanya. Betul? Yang baru alami kemarin angkat tangan. Saudara, tidak semua hal perlu semua orang tahu. Tidak. Jujur tidak sama dengan menelanjangi diri. Jangan pakai saya jujur. Saya kalau jujur, mari kau balik ke sawah, dulu bertepung. Aduh, maaf. Itu serius, saudara. Kita pemuda Kristen, masa depan, masa kini dari gereja, yang kepada banyak orang kita akan menyatakan kita bersikap sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dalam hal ini, tiap hari kita ketemu orang lah. Tiap hari. Saudara di gereja di orang lain, di gereja saya pulang datang saudara bilang, hijau kalau kota Kupang kedong. Atau kalau kurang baik kita bilang begini, aduh kedong sampai kita punya dong tentang manusia jatuh turun dari mana? Mengkali dong orang mudik, orang pedalaman, orang kampung, orang yang bayangkan kita bohong. So, 3 1 apa? 2 peduli apa? Lindungi. Saudara kerja di kesehatan. 3 etika. Mesti pakai nilai etika menilai orang lain. Pakai nilai etika. 3 1 2 3 4. Melontok. Keempat, mau nilai orang, mau hakimi orang, harus yang keempat itu menarik. Bawa dia penyerahan dalam doa, penyerahan dalam doa. Apa sih yang membuat kita peduli dengan orang lain, menilai orang lain, untuk mau cari informasi tentang dia? Kan kita mau dia berubah, harusnya. Kita ini kan tidak mungkin tahu tentang orang, kalau kita tahu dia tidak baik, atas kita bilang, itu orang. Lalu sadar bahwa kita rindu dia berubah. Tidak ada cara lain, hanya satu, berdoa. Tidak ada manusia bisa bikin bertobat manusia. Tidak ada manusia bisa bikin ubah manusia. Tidak ada yang bisa mengubah manusia itu hanya siapa. Betapa kalau kita tahu informasi tentang dia, kita sudah peduli dengan dia, kita sudah tahu bicara secara etis, tapi kita tidak pernah berdoa bagi dia. Dia tidak akan. Dia menjadi orang munafik. Ada banyak orang berumah tangga, berkeluarga, suami istri. Yang istri bilang, "Bapak tidak boleh merokok." Dia tidak merokok, kalau di rumah. Di luar tuh dia gas ngeri. 200 meter sebelum masuk rumah, dia 2 batang di situ. Pas masuk rumah dia cuci tangan. Istri tanya, "Wih, Pak, kok bisa cuci tangan sampai cuci tangan?" "Mama, kota dari luar soalnya tahu ini virus ini." Jadi kalau kita yang menekan, saudara jangan percaya orang berubah. Karena yang bisa berubah itu bukan kita, Tuhan yang berubah. Saya bawa PA di satu gereja. Kami PA itu ada satu orang tua tanya saya, di Bapak Pendeta saya perkenalkan dia. Setelah perkenalkan dia kasih tahu, pekerjaan saya setiap hari, saya ini polisi. Di pelayanan saya penatua. Saya minta Pak Pendeta kasih 1 buah catatan buat saya. Kenapa? Karena jemaat di mana tempat saya melayani, Pak, judi, mabuk itu, terbuka sedikit, jangan kita tiap hari tunggu di situ mabuk. Sebagai polisi saya rasa tertawa. Sebagai penatua, ini jemaat rayon semua. Saya sangat tertawa. Oke. Terus waktu dia bicara begitu, beta senyum. Waktu beta senyum, dia rasa tidak enak. Dia minta maaf. Apa satu pertanyaan yang terlalu remeh dari Pak senyum seperti ini? Mungkin saya senyum dan saya tahu ada satu hal Pak tidak pernah lakukan.
Dia bilang apa? Saya tanya dia, Pak kenal itu orang? Yang judi, yang mabuk di situ Pak kenal? Iya saya kenal. Kalau kita tetangga, mau kita sama-sama sih. Berarti dia punya apa Pak tahu? Tahu. Oke sekarang saya mau tanya. Pak kenal dia 4 tahun tentang dia Pak terganggu kan dengan pemabuk, dengan judi. Sekarang saya mau tanya, pernahkah secara pribadi Pak berdoa kepada Tuhan dan menyebut nama-nama mereka satu persatu? Pernah? Dia diam. Dia punya air mata menetes. Beberapa bulan kemudian dia ketemu saya, dia pegang tangan, Pak Pendeta terima kasih. Ternyata betul yang Pak Pendeta. Ternyata betul yang Pak Pendeta. Penyerahan dalam doa itu catatan paling serius untuk sebuah perubahan manusia. Saudara bayangkan saudara punya kemampuan untuk berubah orang, berhenti. Kalau sampai dia berubah tuh, itu dia yang peduli kembali dengan saudara. Itu sama kayak anak-anak dulu udah bilang, bikin bapak dan mama mungkin lah 10 hari. Jadi dia ngomong dengan tahu sendiri orang tua bagi dong sulit. Penyerahan dalam doa. Amin kok. Amin. Saudara jangan hanya paksa-paksa. Tak ibadah pemuda. Kalau saya mau ibadah, putus. Terlalu soalnya ibadah putus. Padahal pula dia yang menangis. Karena aku sampai ngomong begitu kan? Tidak ngomong begitu tuh, kita ada lagi sementara buat drama pendek, jadi kita latihan. Sutipu lagi. Nah ini itu penting saudara, penyerahan dalam doa. Saya memberi tantangan pada saudara. Saudara peduli dengan seseorang. Seseorang saudara rasa biasa berdoa dalam hidup. Karena itu yang kita lakukan. Tapi doa itu apa saudara? Doa itu doa ini bukan sama kayak anak muda nongkrong status itu. Anak muda nongkrong bikin status itu kadang-kadang doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Lebih cara terbaik memelukmu dari jauh. Doa. Doa itu relasi. Doa itu relasi. Doa bukan kata-kata. Banyak kali orang berkata-kata dan bukan membangun relasi. Saya mau tanya, pernah belanja di kios? Kios itu paman punya pernah? Pernah bawa mengenai itu paman? Lalu saudara ada relasi dengan paman? Kata-kata belum tentu relasi. Saudara pergi kan tidak mungkin paman langsung tahu saudara mau beli vicin toh. Mungkin kalau saudara sampai langsung paman bilang vicin. Saudara kan kasih tahu dia dulu, betul atau tidak? Berarti ada kata-kata dari paman, tapi belum tentu berrelasi dengan paman. Doa itu relasi. Saya selalu bilang di mana-mana, kalau saya dan Nando dikenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Nando naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Dia berhenti terus bilang, berhenti, yuk, mau gimana? Naik, masa aku jalan kaki? Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak punya hubungan. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia bilang, ojek kok Pak. Doa relasi bukan kata-kata. Karena relasi yang baik itu kita berkata-kata dengan ringan. Relasi yang baik memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Karena relasi baik. Menurut saudara saya kenal satu istri gitu. Saya kenal satu istri gitu. Saya kenal. Karena kenal itu kita dua waktu bicara itu ringan. Waktu saya mau meminta ibu melakukan sesuatu itu ringan. Mak, bikin teh saya. Gelas kecil saya. Jangan terlalu banyak gula. Papa kan takut sakit gula. Saya paling hanya ngomong begitu. Setua begini lah di mana? Kira-kira gitu. Tidak mungkin meminta teh di saya istri. Saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis orang tua tanya, Papa sehat?
masih memungkinkan kata-kata kita ringan. Amin kok. Nah, dalam kata-kata yang ringan itu kita menyampaikan sesuatu toh. Nah, di titik itulah kekuatan doa. Kekuatan doa itu adalah apa ya? Kekuatan doa itu bukan waktu kita berteriak, waktu kita menangis. Bukan. Kekuatan doa itu adalah pada waktu di mana kita sungguh-sungguh menyerahkan apa yang menjadi beban kita. Saudara mau pisang satu karung, terus saudara berdoa, Tuhan, tolong kirim motor trek satu. Terus Tuhan kirim motor trek satu, datang saudara senang, saudara naik di atas. Puji Tuhan, amin, haleluya. Kalau di atas motor trek, kasih turun itu karung, biar motor yang bawa. Hanya orang yang bermasalah saya yang di atas motor trek karung masih di sini. Melepaskan beban, sungguh-sungguh melepaskan. Saudara mungkin sungguh-sungguh berteriak, saudara mungkin sungguh-sungguh menangis, tapi belum tentu sungguh-sungguh melepaskan beban. Kadang-kadang kita berdoa mengirikan, Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, panggil kembali jodohnya. Nah, dengan demikian saudara lihat, doa itu adalah waktu di mana kita membiarkan seluruh pikiran, seluruh perasaan kita hanya untuk Tuhan kuasa. Banyak orang bisa berkata-kata dengan Tuhan, tapi belum tentu membiarkan pikiran perasaannya Tuhan kuasa. Orang yang memiliki pikiran perasaannya Tuhan kuasa hidup berkenan pada Tuhan pikiran. Pasti berkenan. Kenapa harus Tuhan kuasai ini dan ini? Pikiran Tuhan hanya di sini, dan kalau tidak biarkan Tuhan kuasai, liar. Kita bisa duduk sini, pikiran kita ada di jalur yang tadi itu turun. Kita duduk sini, pikiran kita di sini. Pada saat Tuhan hanya di sini, tapi kalau tidak minta Tuhan kuasai, liar. Itu doa. Saudara bayangkan, waktu kita mau bicara tentang nani, kita berdoa tentang nani kepada Tuhan, kan Tuhan mau tahu apa yang kita pikirkan tentang. Tuhan mau tahu perasaan kita tentang yang kita sudah tahu tadi, yang kita peduli dengan dia tadi, yang kita sudah melaksanakan nilai-nilai etika. Saudara lihat di titik ini kita tahu ada bagian yang perlu kita lakukan, tapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu hanya Tuhan yang lakukan. Hanya Tuhan. Saudara lihat itu semua. Saya suka pakai contoh ini. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu persoalan iman. Yang iman ini dia kasih tahu di otak. Otak, yo, lu sudah tahu belum? Kasih tahu otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki supaya kalau ada otot trek lewat situ jangan lompat di tengah. Terkoneksi antara apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan. Banyak orang melepaskan antara doa dan kerja. Itu jadi soal. Makanya ada yang bisa cerewet sekali di sini. Tapi kalau saya bilang, Kak, sebentar kakak doa. Sembarang. Karena dia selama ini pisahkan itu dua. Betul toh? Ya. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan siapkan masa depan untuk saya anak 3 orang, saya terlalu percaya. Tapi yang antar ini anak pergi sekolah itu bukan Tuhan, saya yang antar. Sampai kalau sibuk jadi pagi-pagi berdoa dengan Tuhan, saya mau ke pelayanan dan tolong jemput adik pergi sekolah. Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis banget. Jadi ada hal yang bisa kita lakukan. Itu selebihnya itu Tuhan yang atur. Amin toh. Nah, seberapa? Ada 12 kok. Saya 12 ya. Hanya 6. Saya 4. 1. Belajar untuk apa? Kedua, peduli apa? Mantap. Ketiga, keempat, penyerahan dalam doa. Kelima,
berdasarkan hukum, berdasarkan aturan. Kalau saudara mau menghakimi orang, kalau saudara mau menilai orang, itu harus menilai dan menghakimi dia berdasarkan aturan hukum tertentu. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya relasi dengan orang lain, belum tentu kita suka semua orang. Ada orang ini kan dia suka putar tape yang lagu-lagu lantas kan saudara tidak suka itu toh, terus tiba-tiba saudara bilang, lagu apa ke orang gila? Itu kan soal selera. Saudara tidak bisa menilai orang karena soal selera. Kalau saudara bilang dia tidak baik, harus kasih tahu dia berdasarkan apa dia tidak baik. Hukum apa? Hukum setempat atau hukum agama atau hukum apa? Waktu bilang dia tidak baik, jangan ada dia tidak baik. Manusia apa kau datang sonde pernah lihat orang? Kau memang dia buta. Dia mau suruh dia lihat kita bagaimana kalau memang dia sudah begini. Jadi mesti ada hukum yang mengatur. Kita ini kan segmentasi kita sangat kuat, pengelompokan kita ini sangat kuat. Yang putih dong bakawan deh yang putih, yang hitam dong bakawan deh yang hitam. Kalau kita kadang-kadang begini, Andi memang orang kalau hitam begitu. Andi orang putih dong tentang mau sombong. Tersedikit bilang begini, hidup kita memang politik itu dia. Padahal aturan mana yang ada ini? Jadi kalau ngomong satu orang salah, kita mau menilai dia, menghakimi dia, harus berdasarkan apa? Kenapa? Karena kita ini sering kali menilai hanya karena kita rasa suka atau tidak suka. Ya, kalau kita hanya suka atau tidak suka. Saya ingat itu hari waktu kasus Ahok berkembang cukup luas. Ada satu waktu ibu-ibu bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta kita mesti berdoa untuk Ahok. Saya bilang, saya tidak berdoa. Pak Pendeta banyak gereja sendiri berdoa, dia tinggal kita. Saya tidak berdoa. Kenapa saya tidak berdoa? Kenapa saya tidak berdoa? Ahok itu bukan mewakili kita, bukan mewakili kita Kristen. Hanya karena dia agama Kristen. Kok banyak orang Kristen yang hidup tidak betul? Begitu. Hanya karena dia agama Kristen. Jadi jangan pikir seolah-olah mestinya kalau berdoa itu berdoa ke semua. Koma di situ selanda, ibu dong. Lihat kau doa ke kampus suami. Kamu berdoa ke suami tidak berdoa ke si dia. Yang dekat-dekat aja lu. Nanti biar hukum yang mengatur itu toh. Kita berdoa. Coba selesai. Supaya bebas. Saya akan kasih tahu begini, saudara. Kalau ada orang punya konsekuensi hukum, biarlah dia mengikuti itu. Kalau bukan kita yang taat hukum, sama. Coba saya tanya, kalau bukan kita yang mau taat, sama. Kadang-kadang kita bisa tidak taat lagi, tipu lagi. Ada anak-anak muda Kristen yang jalan naik motor tidak pakai helm, kayak saya juga. Terus polisi tahan. Kenapa tidak pakai helm? Kan dalam selalu itu. Kenapa tidak pakai helm? Aduh Bapak, saya tadi parkir di sini nih. Orang angkat itu helm. Ini buru-buru mau beli helm di mana Pak? Oh begitu. Ingat ya, kali soalnya boleh begitu jalan. Datang dia bilang, puji Tuhan. Tadi mau datang sini saya tidak pakai helm, polisi tanya saya kasih tahu bilang-bilang dia bilang, banyak sulang dan aturan lagi, tipu dan bangga lagi. Betul. Pemuda Kota Kupang ada yang pernah begitu. Pasti dia mau kasih Tuhan. Saudara, aturan itu penting. Aturan itu penting supaya kita tanya, kita kalau saya salah, kenapa? Karena yang kita pakai untuk ukur orang itu yang nanti ukur kembali kita kan. Lalu seenaknya saja kita bilang orang salah, terus orang kritik kita bilang saya kenapa tuh? Hati-hati kalau bicara supaya jangan hanya asal enak bicara.
Supaya kita tahu kalau orang salah itu dia salah berdasarkan apa. Kenapa? Tambah hari kita tambah rumit. Contoh kalau ada orang nulis sama kita tidak ada aturan bersama, kita tidak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya sampaikan. Kan kalau tiba-tiba saya tanya, Kupang Soe mana lebih baik? Saudara bisa sedikit tanpa. Jokowi Soekarno mana lebih baik? Saudara ngomong akan lebih mayoritas ke satu tokoh. Tapi ketika saya bilang, pemuda klasis lebih baik atau pemuda sinode lebih baik? Saudara mulai kan perasaan sedikit. Mulai. Tidak lama saya tanya, bapak atau mama lebih baik? Saudara mulai berpikir, kalau pas yang saudara mau kan dia lebih baik kan? Ya kalau tidak ada nilai-nilai di situ, kita jadi orang yang akhirnya menilai hanya berdasarkan apa yang kita pandang baik, bukan apa yang seharusnya baik. Karena yang kita pandang baik belum tentu seharusnya baik, belum tahu. Seberapa? 1. Belajar untuk 2. Peduli apa? 3. Keempat. Yang kelima berdasarkan. Keenam, kalau menilai orang, menghakimi orang, harus dimulai dengan pikiran yang positif. Karena kita tidak mau orang berpikir negatif yang kita juga harus mulai pikiran yang positif. Kenapa harus pikiran positif? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu satu orang secara utuh. Tidak ada. Tidak. Saudara mau dekat seperti apapun yang satu orang saudara tidak tahu dia secara utuh. Ada ruang-ruang kosong di dalam saudara. Apalagi manusia. Buku-buku yang kita baca termasuk Alkitab. Saudara baca hari ini, 20 tahun kemudian saudara baca, tidak berubah satu nokta, tidak berubah. Tapi manusia, 1 menit dari percakapan kita dia bisa berubah 1 menit. Karena itu saudara tidak tahu secara utuh. Saudara harus bangun dengan pikiran positif. Karena kita lebih banyak berpikir subjektif. Terlalu banyak subjektif, maka harus bangun pikiran positif dulu. Kenapa pikiran positif penting? Karena kita tidak tahu tentang satu orang itu. Saudara bayangkan, ada orang yang tidak pernah move on. Contoh. Ada kita pun teman SMP, teman SD yang mungkin dia bodoh sekali. Dulu tuh kalau ada 40 siswa pasti dia ranking 39, 40, 39. Semua orang tahu. Dalam perjalanannya tiba-tiba dia jadi kita punya ketua, dia jadi kita punya kepala kantor, dia jadi apa? Terus orang bilang, wih, Nando suka kepala kantor. Terus dia bilang, yang bodoh tuh, itu manusia paling bodoh, kok dulu dia SD bodoh, mau sekarang masa dia tidak pernah berubah lagi pintar. Ibu sentakusan dia itu dari dulu tuh hanya begini. Oh anda itu sekarang model begitu sudah. Kita ini tidak pernah move on dengan sesuatu yang sebenarnya sudah lewat. Menurut saudara, dia yang bodoh itu bisa berubah jadi pintar atau tidak? Kita yang pintar bisa berubah jadi bodoh lagi atau tidak? Yang bagaimana? Karena ketika dia bilang, ya kakak memang pintar dulu. Karena yang balik kelas kakak pemahaman. Kan kita mulai rasa betul walau tentu. Jadi berpikir positif itu duluan. Kan kita mau tentu tahu satu orang. Beta yang hidup pendeta naik mobil. Beta bawa ibu duduk di sebelah. Tiba-tiba ada bangunan. Wih, beta agak begini. Ibu pendeta bilang, aduh itu orang itu kenapa ya? Beta mah pikir positif sama. Pikir positif. Dan sampai di semua mencret. Jadi buru-buru kita harus berpikir. Iya mungkin dia perlu sakit, kita tidak tahu. Betul atau tidak? Dia ada mau, bayangkan kalau dia ada mau bos lagi, tiba-tiba dia berlari gitu kan. Enggak pikir positif, dia mau melepaskan dong. Iya toh. Sebab kalau kita berpikir positif, negatif saudara,
Waktu dia lari gitu tiba-tiba bubah di muka. Saudara bilang apa? Mampus. Pijatnya kita pembantu. Jadi kalau tidak mulai dari berpikir positif bahaya. Jadi mulai hari ini berpikirlah positif tentang orang. Berpikir positif. Kenapa sampai dia tidak datang di ibadah pemuda? Oh, mungkin dia di Papua. Dia pilih keluar atau dia pilih. Saudara pikir apa? Saudara pemikiran ini ya, status yang menggunakan. Dan belajar berpikir positif supaya ketika ketemu siapapun, saudara bayangkan kalau semua orang yang dulu di kita nih, yang dulu bayangkan di zaman semua kita terlalu banyak, satu gereja satu luar ini terlalu banyak. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 orang saja nih kalau setiap kali dong masuk saya berpikir negatif tentang dong. Saudara bisa bayangkan itu aura yang keluar karena pikiran negatif kita. Kita menjadi tidak nyaman, tidak aman betul di tengah-tengah. Ini baru 22 orang belum semua. Betapa indahnya kalau saya berpikir positif. Dia saya berpikir positif. Ini ada orang bagus ya. Tapi lahir dari apa? Lebih positif. Nah, saudara lihat, itu menolong kita supaya pada waktu kita menilai orang, ini sudah lewat semua. Itu tanda pertumbuhan, itu tanda kedewasaan. Kalau saudara beribadah terus tidak ada pertumbuhan, tidak ada kedewasaan. Pertumbuhan kedewasaan itu bukan sekedar hal yang menjadi pengetahuan kita. Hal-hal praksis yang kita lakukan dalam hidup kita. Salah satunya adalah pada waktu kita ingin menghakimi seseorang, pada waktu kita ingin menilai orang lain. Ya kan? Ini yang belum ada nyonggo, ini kan ada banyak nyonggo dan dia tuh bayangkan setiap kali nyonggo dia hanya negatif saja, dia ngomong mati. Terakhir suruh dibatas waktu antara itu, baru dia bikin status. Sana ada yang kode beta kok. Selain ruangnya itu negatif, belajar berpikir positif toh. Itu penting. Kalau selewati itu semua, Tuhan Yesus itu menjadi betul-betul jadi panutan untuk kita. Ketika dia menegur, dia mau kasih tahu sesuatu. Pak Pendeta, kenapa Tuhan Yesus pernah bilang anjing? Tidak baik kalau bahan yang disiapkan, makanan roti yang disiapkan untuk apa? Untuk anak diberikan kepada anjing. Orang-orang Palestina itu dekat dengan ungkapan-ungkapan. Kata anjing yang dipakai waktu itu beda dengan kata anjing yang dipakai pada waktu Lazarus miskin itu dengan itu. Anjing yang jilat-jilat ini apa? Borok dari Lazarus itu pakai kata Yunani apa? Saya lupa, saya jangan ngomong nanti salah. Tapi dia itu arti kata itu begini. Itu anjing liar, anjing yang tidak ada tuan dan mengais di sampah-sampah. Itu anjing yang jilat. Ini boros-boros di Lazarus. Tapi kata anjing yang dipakai untuk perempuan, kata Yunani yang dipakai bukan itu. Saya lupa ya, dan saya tidak boleh ngomong nanti salah. Itu kata anjing yang dipakai adalah anjing mungil kecil yang punya tuan, tinggal di dalam rumah. Ditegaskan dalam kisah itu dia dekat dengan meja makan tuan. Dia dekat. Dia waktu Yesus bilang gitu, dia ingin mengatakan ini anjing, tapi ada di dalam rumah. Punya tuan. Anjing yang hiji-hiji dulu. Pilih mana sekarang? Domba atau anjing? Saya domba Pak, iya tapi domba yang hilang. Ini anjing tinggal dalam rumah. Jadi, Tuhan Yesus waktu omong itu bukan untuk melecehkan siapa-siapa. Dia memberi ungkapan ini dalam konteks Palestina, mereka mengerti. Itu penting bagi kita, saudara. Supaya kemudian kita pikir, Yesus bisa seenaknya begitu, terus kita tidak bisa.
Apalagi kita ada muda meluap-luap dengan sejumlah hal, penilaian kita segala macam. Karena itu saudara-saudara, kalau mau menilai orang, kalau mau menyakimi, pastikan kita lewati 6 hal ini. Satu apa? Belajar untuk apa? 2, peduli apa? 3, keempat, kelima, yang keenam,